Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama Kota Daud Ministry. Dalam kesempatan ini, saya mengetengahkan kepada kita sebuah renungan dengan tema Ia Menopang Engkau. Tema ini saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku sekalian, setiap manusia memiliki kekurangan dan kelemahan di dalam dirinya. Atau boleh kita katakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Hanya satu manusia yang pernah hidup di dunia ini yang sempurna adalah Yesus Kristus. Sebab ia tidak pernah berbuat dosa, karena dia adalah manusia Allah yang tidak pernah takluk kepada dosa. Itulah sebabnya dia adalah satu-satunya manusia Allah yang menjadi contoh bagi kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Tanpa kita mencontoh keteladanannya, kita tidak mungkin menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan, karena hanya manusia Yesus yang dikenan oleh Tuhan Allah di surga. Dan setiap orang yang tidak meneladani Kristus di dalam hidupnya, tidak mungkin dia berkenan kepada Tuhan. Alkitab yang berkata bahwa setiap orang yang berkata dia hidup di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang-orang yang benar-benar hidup seperti Kristus hidup, berarti dia memiliki karakter ketaatan kepada firman Tuhan. Dia takut akan Allah, mengasihi Tuhan lebih dari apapun, menjauhi yang jahat dan takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Orang-orang yang demikianlah yang dikenan oleh Tuhan. Dan Alkitab di dalam nats ini mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang menetapkan langkah-langkahnya. Orang yang dikenan oleh Tuhan bukan berarti dia tidak pernah jatuh, bukan berarti dia tidak punya kelemahan dan kekurangan dalam hidupnya. Namun mereka memiliki keistimewaan khusus di hadapan Tuhan, yaitu sekalipun mereka jatuh, namun tidak pernah tergeletak. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menopangnya dengan tangannya yang hebat dan luar biasa. Saudaraku, Alkitab sendiri yang berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Artinya bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, sekalipun ia berjalan di dalam lembah kekelaman, di padang gurun yang tidak ada berpengharapan. Allah selalu menyertainya dan menuntunnya kepada apa yang Allah kehendaki. Tuhan tidak akan melupakannya, sekalipun orang lain berkata tidak ada pertolongan baginya. Namun tangan Tuhan sendiri yang menopangnya. Tuhan sendiri yang menunjukkan jalan yang harus ia pilih. Tuhan memberikan kepadanya hikmat yang tidak mungkin dia berikan padanya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku sekalian di dalam Tuhan, Bapak Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang dikenan oleh Tuhan. Dan Allah sendiri mengikat perjanjiannya kepada Abraham sampai kepada keturunannya. Karena Bapak Abraham hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Ia taat dan beriman kepada Tuhan, sekalipun ia belum melihat apa yang dijanjikan Allah baginya. Saudaraku sekalian, bukankah kita adalah orang-orang yang sudah dikenan oleh Tuhan, oleh pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menguduskan kita oleh darahnya dan oleh firman-Nya. Kita telah diperdamaikan oleh Dia melalui pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga kita hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Jadi betapa berharganya kita di hadapan Tuhan oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita menjadi anak yang dikasihinya. Artinya bahwa kita memiliki hak istimewa di hadapan Tuhan, karena kita telah dijadikan anak kesayangan. Dia mati karena kita, Dia memberikan nyawanya bagi kita, sehingga kita beroleh perkenanan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya barang siapa yang sudah menerima Yesus, jangan hidup lagi di dalam dosa, tetapi hidup di dalam Dia, mencontoh keteladanannya, siap menderita untuk Dia, siap mengikut Dia, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Karena tidak mungkinlah seseorang berkata, aku sudah menjadi anak Tuhan, tetapi pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, mari kita meneladani Yesus di dalam hidupnya, di dalam perasaan, pikiran, dan perbuatan. Saudaraku, target Allah kepada kita setiap orang percaya adalah kita harus serupa seperti Kristus. Karena dengan demikian kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Suatu waktu ada orang yang bertanya kepada saya, bagaimana mungkin kita bisa serupa segambar seperti Kristus? Bukankah Dia adalah manusia Allah yang sempurna, yang tidak pernah berdosa dan tidak pernah bercacat? Saudaraku, Alkitab yang mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna. Kalau Alkitab mengatakan demikian, berarti Allah tahu bahwa kita mampu untuk melakukannya.
Allah memampukan kita melalui pimpinan rohnya, asalkan kita mau membuka hati bagi Dia, mau taat kepada firman-Nya. Karena kita dibenarkan bukan karena kebenaran kita sendiri, tetapi kebenaran Kristus yang telah membenarkan kita dan yang telah menyempurnakan kita. Dengan demikian kita menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Tuhan berkata, setiap orang yang dikenan oleh Tuhan, sekalipun mereka jatuh, tidak sampai jatuh tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Saudaraku, jangan jatuh menghadapi persoalan hidup ini, karena ada tangan Tuhan yang selalu menolongmu. Ada Tuhan yang menyertai kita. Dia membela kita sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.